Iran tidak akan dikalahkan. Bahkan dia akan mempermalukan Amerika sebagaimana Vietnam mempermalukan Amerika. Kalau perang berlangsung, yang akan malu adalah Amerika. Kalau berlangsung, taruhlah misalnya berlangsung 3 bulan, situasi kacau, atau mungkin berlangsung lebih lama, tetapi akhir dari perang ini adalah Amerika akan malu seperti apa yang pernah terjadi di Vietnam. Kenapa itu? Nah, Vietnam itu sebenarnya secara militer Amerika tidak kalah. Kalahnya kenapa? Desakan dalam negeri. Dunia akan mengalami berbagai kesulitan tertentu. Kita pasti akan mengalami. Ihsanuddin kemarin, tadi malam kalau tidak, kemarin malam itu mengatakan begini. Kan menteri siapa? Bahlil kita itu menteri energi kan. Mengatakan kita tidak, karena Selat Hormuz ditutup, tidak mungkin dari Timur Tengah. Maka sekarang ke Amerika. Ihsanuddin katakan, ya sedia nggak dolarnya? Bahkan persediaan kita hanya mencukupi 20 hari. 20 hari. Tapi 20 hari ini bisa diatasi dengan beli bukan dari Timur Tengah, tapi dari Amerika, dari lewat Singapura, bahkan dengan Malaysia. Dolarnya mana? Itu. Jadi, tapi saya mempunyai semacam, dia memiliki kekuatan itu tadi, harga dirinya kan. Bagaimana sebuah bangsa merdeka mau dipaksa untuk menyerah begitu saja? Ya lebih baik dia mati kan? Itu. Jadi saya tidak percaya kalau, iya, kemarin tadi malam saya melihat perdebatan panjang tentang persoalan Iran dan Yahudi. Ya, ada seorang cendekia wanita membela Yahudi sedemikian rupa. Tapi ya terlepas dari itu, saya juga mempunyai pendapat yang tersendiri yang sudah saya kemukakan. Sebenarnya sih kalau kita mau bicara panjang tentang ini ya banyak sih buku-buku. Di sini ada misalnya Essential Papers on Zionism yang diedit oleh Yehudi Reinhardt dan Anita Safira. Ya, jadi kalau kita mau tahu berbagai hal yang berkaitan, di sini macam-macam paper. Tapi ada 2 buku yang menarik. Dalam arti kata begini, pendapatnya itu berkata begini, dengan melihat perkembangan seperti, dan ini juga orang Yahudi sebenarnya, Yuval Noah Harari ini juga adalah seorang Yahudi, tapi seorang sarjana sejarah yang hebat dan telah melakukan penelitian berbagai hal. Sapiens itu buku tentang bagaimana perkembangan sejarah manusia, lalu kemudian Homo Deus yang juga sangat bagus. Nah, cuma di dalam pendapatnya dia mengatakan begini, kalau melihat situasi sekarang, memasuki abad ke-21, ya tidak mungkin terjadi perang besar. Gitu. Artinya karena manusia setelah Perang Dunia Kedua boleh dikatakan berkembang dan berhasil mengurangi. Kan ada 3 tesisnya dia, bahwa sepanjang perjalanan dunia ini, manusia itu bergumul dengan 3 hal. Faktor kemiskinan, faktor kesehatan, dan faktor perang. Sepanjang perjalanan manusia 3 hal inilah. Tapi dia melihat bahwa semua dalam perkembangannya sekarang ini sudah bisa diatasi. Artinya termasuk sangat kecil untuk terjadi perang. Kesehatan sudah diselesaikan. Sekarang banyak orang yang meninggal bukan oleh karena perang, tetapi oleh karena diabetes, karena makan banyak, dan seterusnya, karena kemakmuran. Nah di sini juga, tapi ini menarik juga, dia juga katakan bahwa dalam konteks sekarang, perang itu boleh dikatakan perang besar tidak akan terjadi. Tapi apa yang terjadi sekarang kan terjadi. Perang terjadi juga. Nah, 2 perang besar sekarang terjadi. Di samping, ya boleh dikatakan 3. Yang pertama persoalan Palestina lawan Yahudi. Tapi di belakangnya Yahudi selalu didukung oleh Amerika. Lalu sekarang Rusia, Ukraina.
Nah, nanti saya tunjukkan juga. Lalu sekarang Iran digebukin oleh dua. Tapi memang Iran itu unik. Artinya Iran itu bukan orang Arab, tapi dia orang Parsi. Dia berada dikelilingi oleh orang Arab. Dan keagamaannya itu Syiah. Sementara Arab sekelilingnya Sunni. Jadi tapi ini bukan persoalan tapi sikap politik mereka memang berbeda. Iran sejak awal itu selalu mendukung Palestina dan dia mempunyai kekuatan-kekuatan pendukung semacam organisasi perlawanan di Lebanon, di beberapa negara tempat di Timur Tengah itu. Nah, ini yang dikehendaki juga dalam perundingan itu dengan Amerika. Yang dikehendaki Amerika, Iran harus mengakhiri dukungannya terhadap kelompok-kelompok ini. Ya mana itu kan membunuh eksistensi dia. Jadi tidak mungkin lah. Nah, tetapi akhirnya di tengah sedang berusaha melakukan perundingan, Israel menyerang dibantu Amerika. Bahkan dikatakan bahwa Presiden Amerika Trump turun gunung untuk mengatur perang kepada Iran. Lalu Menteri Luar Negeri Amerika itu mengatakan bahwa Iran itu pengecut. Siapa yang pengecut? Lawan dia tidak melakukan apa-apa, dia diserang kok disebut sebagai pengecut. Yang pengecut siapa? Itu. Nah, tetapi kalau perang ini berjalan panjang, dunia akan mengalami berbagai kesulitan tertentu. Kita pasti akan mengalami. Ihsanuddin kemarin, tadi malam kalau tidak, kemarin malam itu mengatakan begini. Kan Menteri siapa? Bahlil kita itu Menteri Energi kan. Mengatakan kita tidak, karena Selat Hormuz ditutup, tidak mungkin dari Timur Tengah. Maka sekarang ke Amerika. Ihsanuddin katakan, ya sedia nggak dolarnya? Bahkan persediaan kita hanya mencukupi 20 hari. Nah, 20 hari. Tapi 20 hari ini bisa diatasi dengan beli bukan dari Timur Tengah, tapi dari Amerika, lewat Singapura, bahkan dengan Malaysia. Dolarnya mana? Itu. Jadi, tapi saya mempunyai semacam analisa berdasarkan apa yang pernah diajarkan oleh salah seorang guru saya, Pak Mukti Ali, mantan Menteri Agama juga, tapi guru saya ketika dia masih di Jogja di IAIN, saya mengambil kuliah tentang Islam dan Timur Tengah. Ada hal yang menarik begini. Dia ngomong pada waktu saya kuliah berdua, dia ngomong pada saya begini, Mas Anar, tahu nggak persoalan yang terjadi tentang Palestina? Waktu itu yang pegang masih Yasser Arafat. Dia berkata begini, ya itu urusan Palestina itu kecil, Mas Anar. Kamu tahu, begitu tiap kali kamu mendalami persoalan Timur Tengah dan Palestina, sebenarnya itu artinya kamu minum minyak. Jadi menurut Pak Mukti Ali, itu enggak, urusan utamanya adalah persoalan minyak. Dan ini juga terjadi karena persoalan minyak. Salah satu faktor utamanya. Karena apa? Cina dan Rusia berkaitan dengan Iran. Nah, si Presiden Amerika, siapapun yang mau membantu Cina dalam kaitan apapun, Rusia, ya seperti Greenland. Greenland itu mau diambil karena Rusia dan Cina secara ekonomi mulai merambah ke situ. Makanya
akhirnya dia juga mau mengatakan dia mau serang Greenland kan. Nah, makanya ada konflik juga. Nah ini, tapi saya mempunyai analisa berdasarkan pengetahuan saya, kalau perang berlangsung, yang akan malu adalah Amerika. Kalau berlangsung, taruhlah misalnya berlangsung 3 bulan, situasi kacau, atau mungkin berlangsung lebih lama, tetapi akhir dari perang ini adalah Amerika akan malu, seperti apa yang pernah terjadi di Vietnam. Kenapa itu? Nah, Vietnam itu sebenarnya secara militer, Amerika tidak kalah. Kalahnya kenapa? Desakan dalam negeri. Akhirnya, dan di samping itu juga kelemahan dari Vietnam Selatan. Akhirnya Vietnam Utara menang, pemimpin-pemimpin Vietnam Selatan pada lari, tentara Amerika harus mundur, dan sebagainya. Nah, dalam bentuk yang lain, paling tidak, bahwa Amerika tidak akan berhasil dalam usahanya untuk memaksa, istilah yang gunakan istilah aneh juga. Trump minta supaya Iran menyerah. Ya mana sebuah bangsa merdeka diserang mau menyerah? Kan tidak masuk akal. Saya tidak mempersoalkan saya mendukung Iran atau tidak. Persoalan saya tidak di situ. Persoalan saya adalah bahwa menggunakan istilah menyerah pada sebuah negara merdeka itu adalah istilah yang mustahil gitu. Dan saya melihat dalam perkembangannya, tapi hari ini saya belum lihat, nanti baru saya apakah terjadi dalam waktu 2-3 jam ini terjadi perubahan perang itu. Tapi kalau tidak terjadi, saya melihat Amerika tidak berhasil dalam membuat Iran, bahkan dia akan malu. Alasannya kenapa kalau dalam konteks Iran? Iran bertahan sampai sekarang kan. Dia tidak mungkin, masa saya sebagai negara merdeka, saya punya kekuatan, saya punya kekuatan spiritual dan kekuatan fisik, kenapa saya harus menyerah? Dan saya tidak melakukan apa-apa pada mereka. Tapi kalau ditarik dari segi kekuatan militer dan misalkan jangkanya taruh separahnya 3-6 bulan, itu kan jangka waktu yang lama dan butuh kekuatan yang lebih banyak. Sedangkan Amerika dan Israel dan bahkan katanya Jerman, Inggris, Prancis itu mulai mendekat. Apakah Iran bisa menyituasikan itu? Saya percaya Iran dapat walaupun dikepung seapapun. Alasannya kenapa, Pak? Dia memiliki kekuatan itu tadi, harga dirinya kan. Bagaimana sebuah bangsa merdeka mau dipaksa untuk menyerah begitu saja? Ya lebih baik dia mati kan? Itu. Jadi saya tidak percaya kalau walaupun, dan kalau dari segi historis, sebenarnya yang membuat persoalan di Timur Tengah dalam kaitan dengan adanya negara Yahudi itu Inggris. Karena sebenarnya Palestina itu miliknya Inggris. Kan ketika mereka menang perang, maka dibagilah. Nah, Inggrislah yang mendapatkan wilayah seluruh Palestina itu. Nah, lalu kemudian pada tahun 48, Inggris memberikan kesempatan kepada Yahudi untuk membentuk sebuah negara. Maka negara Israel dibentuk pada tahun 48 yang diawali dengan adanya Balfour Declaration itu. Nah ini, dan kemudian berpanjang-panjang. Dan sepanjang keadaan tersiksanya Palestina,